Tag, roll and action. Halo teman-teman, perkenalkan namaku. Nah, kipas. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yudhistira Priyapratama. Aku dari Prodi Film dan Animasi. Untuk NIM saya adalah 12527249935. Oke, kali ini sejarah film. Kalau ngomong tentang soal sejarah film itu panjang banget teman-teman. Jadi kita mulai saja pembahasannya dari sinematografi. Oke. Bayangkan kamu sekarang sedang menonton sebuah film. Di situ kamu melihat adegan pertama, melihat hamparan laut biru, kamera bergerak, dolly, zoom seolah-olah lebih mendekat ke kamu. Burung camar yang terbang bebas. Rasanya indah bukan? Tapi pernahkah kamu berpikir, siapa yang merangkai semua ini? Siapa yang menentukan warna lautnya? Harus biru cerah inikah? Seperti ini yang ada di kananku. Atau secerah kuning? Sudut pengambilan gambarnya dari atas atau di bawah atau di mana? Dan cahaya yang jatuh, apakah sudah begitu dramatis? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu sinematografi. Oke, kita bahas. Apa itu sinematografi? Sinematografi bukan sekedar merekam gambar. Ini adalah seni bercerita melalui kamera. Bagaimana cahaya, warna, komposisi, dan pergerakan kamera berpadu untuk membangkitkan emosi penonton. Misalnya, bayangkan adegan horor. Kamera bergerak perlahan mendekati pintu yang sedikit terbuka. Suara pintu berterit, cit. Cahaya redup menyorot lorong panjang. Kita sudah merasa di situ tegang. Padahal belum ada hantu. Itulah kekuatan sinematografi. Ia membuat kita merasakan cerita, bukan sekedar melihatnya. Oke, bagian 2 kita bahas secara singkat film saja. Sebelum sinematografi seperti sekarang, film lahir dari sebuah ide sederhana. Pada tahun 1826, ada seseorang yang bernama Joseph Nicepce berhasil membuat foto pertama, tapi itu hanya gambar diam. Kemudian Thomas Edison dan timnya menciptakan sebuah mesin yang bernama kinetoskop, sebuah alat yang memungkinkan orang melihat gambar bergerak untuk pertama kalinya. Lalu datanglah orang lagi yang bernama Lumiere bersaudara pada tahun 1895. Ia memutar film pertamanya di depan publik di daerah Paris. Dari situ dunia sinema berkembang pesat, dari film hitam, putih, tanpa suara, hingga era digital seperti yang kalian nikmati sekarang. Dengan efek visual yang canggih, di Indonesia sendiri film pertama itu berjudul Lutung Kasarung, dirilis pada tahun 1926. Dari situ perjalanan film kita terus berkembang sampai hari ini. Bab kali ini adalah kita menjelaskan seseorang yang dimana seseorang ini berpengaruh dalam tanggung jawab dalam visual, yang dimana dinamakan sinematografer. Di balik setiap adegan indah yang kita tonton, ada sosok penting yang bernama sinematografer itu, atau bisa disebut Director of Photography, DOP. Dialah otak visual sebuah film. Ia menentukan bagaimana cahaya jatuh di wajah aktor, atau di mana, atau di belakang, atau di depan, atau di samping. Apakah kamera harus diam atau bergerak? Warna apa yang paling tepat untuk dipilih oleh sinematografer dan sutradara? Sinematografer bekerja bersama sutradara untuk memastikan setiap frame bukan hanya bagus, tapi bercerita sesuai visi sutradara
dan sinematografer. Tugasnya bukan sekedar teknis, tapi juga artistik, dari memilih lensa yang tepat, mengatur fokus, sampai menentukan tone warna yang sesuai emosi. Salah satu nama besar dalam sinematografi Indonesia yang saya idolakan adalah Mas Ical Tanjung. Ia dikenal lewat karya-karyanya yang luar biasa dan masuk beberapa nominasi festival internasional dan nasional juga. Salah satunya yang karya yang fenomenalnya adalah seperti Laskar Pelangi, Bibi Ainun. Apa sih yang membuat seorang Ical Tanjung ini istimewa bagiku? Dia adalah seorang sinematografer yang memiliki taste yang ciri khas dan unik. Jadi dia mempunyai taste natural dan mengkombinasikan teknologi sehingga cahaya itu tidak dibuat-buat. Seorang Ical Tanjung ini pernah bersama Joko Anwar juga di berbagai proyeknya. Salah satunya yaitu film Pengabdi Setan 2 dan Gundala, itu juga bagus filmnya. Bagiku ya seorang Ical Tanjung adalah seorang sinematografi asal Indonesia yang berkuliah di Institut Kesenian Jakarta. Dia semasa waktu kecil suka banget nonton film dan sempat mengumpulkan beberapa seluloid gitu ya pada zamannya untuk diputar dan dinikmati pribadi. Dan itu menurutku sangat berkesan dan memorable pada waktu kecil. Dan sekarang karya-karyanya sangat legit, dimana karya si Mas Ical Tanjung ini bisa melesat di kancah nasional maupun internasional. Salah satunya yang film yang sangat saya sukai adalah Gundala, dimana di situ Mas Ical Tanjung bisa memposisikan dirinya sebagai sinematografi. Dia bisa mengambil gambar-gambar yang anti mainstream dan pas, dimana di tahun 1998 itu keadaan sangat kacau dan di situ si Mas Ical Tanjung bisa memposisikan bagaimana visual ini bisa dirasakan bagi penonton. Itu yang menurutku jarang banget pemahaman yang bisa didalami bagi seorang sinematografi Indonesia. Oke, segitu saja. Dan menurut kalian sinematografi itu apa, dan apakah kalian juga punya idola seperti aku selain Mas Ical Tanjung atau film-film dari luar negeri? Silakan kalian komen di bawah ini. Oke, terima kasih.